aklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno telah membawa Indonesia masuk ke dalam gerbang kemerdekaan. Tidak sampai di situ, Presiden Soekarno tetap berjuang agar Indonesia merdeka dengan seutuhnya. Dan telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, pada tahun 1955 lewat Konferensi Asia Afrika, kita menginisiasi gerakan non-blok. Tidak ikut Barat, tidak ikut Timur. Pertanyaannya kemana non-blok sekarang? I hate imperialism. I detest colonialism. Dengan begitu, Presiden Soekarno membentuk Konevo, tandingan PBB, dan sudah terrealisasi dengan dibangunnya gedung untuk Konevo, yang kemudian menyatakan sikap untuk keluar dari PBB, karena Bung Karno tahu ini adalah penjajahan. Organisasi dunia yang bukan negara, yang saya sebut dengan non-state actor, dengan underbawnya, yang sekarang bergerak ke seluruh dunia. Dia punya keuangan dunia yang bisa mengatur seluruh dunia, yang kerjanya ngadongan. Melihat hal tersebut, non-state actor tidak tinggal diam. Dengan kelicikannya, mereka mengangkat Soeharto untuk menjatuhkan Presiden Soekarno melalui IMF. Dengan menciptakan krisis ekonomi, itulah saat yang tepat bagi non-state actor untuk menggulingkan Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Maka naiklah Habibie sebagai presiden. Melihat hasil karya anak bangsa yang luar biasa, non-state actor melihat ini sebagai ancaman dengan menggagalkan proyek pesawat N250. We cannot wait any longer. We have to stop the suffering. Dan mereka berhasil memecah belah bangsa ini dengan konflik Timur Timur. Dengan naiknya Gus Dur sebagai presiden, mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya dengan keputusan yang kontroversial, yaitu dekret presiden, mengesahkan hari raya Imlek dan membuka hubungan dagang dengan Israel. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Melihat situasi ini, non-state actor melalui elit lokal bangsa ini mengadakan sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden dan mengangkat Megawati sebagai penggantinya. Dengan dibentuknya KPK, justru terjadi korupsi besar-besaran, banyak penjualan aset negara dengan harga murah, kenaikan harga BBM, listrik, dan pajak, pelanggaran hak asasi manusia di daerah Aceh dan Papua, sehingga mereka menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Dengan naiknya SBY sebagai presiden, non-state actor makin memainkan perannya melalui elit lokal. Bukannya menjadi makin baik, sebaliknya makin meningkatnya korupsi di mana-mana, yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh berbangsa. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Sampaikan kepada dunia, kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non-state actor terus melanjutkan penjajahannya dan puncaknya dengan melepaskan skenario pandemi melalui Propaganda ketakutan itu berlangsung di seluruh dunia, dan propaganda ketakutan adalah caranya ini. Jangan korbankan iman kita, jangan jual iman kita demi kesenangan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Tujuannya cuma satu, totally control. Kita selama ini sudah tertipu oleh apa? Oleh manipulasi cara berpikir logika yang dibangun terbalik dengan iman. Dokter gak mau kasih saya pulang.
Gak kasih saya isoman. Gimana mau sembuh, dokter? Hasil negatif masukkan ruang isolasi. Penipu kalian semua. Ujilah setiap roh. Dia takut Tuhan atau takut setan. Kalau takut Tuhan, dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan apa kata ahli-ahli itu. Ahli-ahli itu dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak dari anak-anaknya, dan Tuhan marah. Sejumlah masa yang melakukan siswa masa menolak kenaikan harga. Kita yang menamakan rakyat jelata. Kita berbeda dengan elit, dengan pendapat para pengusaha. Kita berbeda dengan mereka, orang-orang yang ada di sana. Pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat per bulannya diberikan 150.000. Sumber daya alam akan habis bohong, minyak akan habis bohong. Minyak itu seperti mata air, kapan itu Tuhan mau bikin ada? Persoalannya kita jauh dari Tuhan. Sepanjang kita hidup, Tuhan akan berkati kita. As preamble to our constitution, the Pancasila. First, believe in God. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri. Jangan mau diperbudak oleh semua itu, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. merah putih benderaku berkibar di langit biru. Dari penjuru Nusantara engkau dikenal dunia. Merah lambang beranimu, putih tanda kesucianmu. Tak akan luntur oleh waktu, engkau bendera negeriku. Berkibarlah selamanya, berkibar di seluruh ibu pertiwi. Tanah airku yang merdeka, tanah airku Indonesia. Merah putih tercinta, warnamu mengalir dalam jiwaku. Dimanapun aku berada, kaulah bendera negeriku. NKRI bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berkibarlah selamanya, berkibar di seluruh ibu pertiwi.
semangatku. Putih cermin ketulusanku, Indonesia tanah airku, merah